Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang agung yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiuna Muhammad SAW, yang mana dengannya kita dimuliakan. Sebab beliau kita mulia karena kita ada sambungan kepada beliau, yaitu beliau sebagai kekasih Allah, sebagai nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita karena ada sambungan dengan Nabi Muhammad, kita menjadi mulia. Jadi kita jadi mulia sebab Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang di dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang zakat. Zakat ini sangat penting. Ketika kita sudah wajib mengeluarkan zakat, sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakat tersebut. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Hassinu amwalakum biz zakah, wa dawu mardukum bis shadaqah, wa a'idu lil bala'i ad-du'a." Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, "Hassinu amwalakum biz zakah." Jagalah harta kalian semua dengan zakah. Ketika kalian mengeluarkan zakat, itu berarti kalian sudah menjaga harta kalian semua. Ketika kalian takut kehilangan harta kalian semua, kalian takut kurang harta kalian semua, maka zakatlah, karena dengan zakat tersebut itu bisa menjaga harta kalian semua. Wadawu mardokum bis sodaqoh. Dan ketika kalian sakit, obatilah dengan apa? Dengan sodaqoh. Karena sodaqoh tersebut itu seperti obat. Ketika kita bersodaqoh, insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan dengan sodaqoh tersebut itu tidak akan sedikit pun mengurangi daripada harta kita. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Mana kosomalu min sodaqoh." Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sodaqoh. Bahkan bal yazdad akan ditambahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan sampai 3 kali. Berarti ini isyarah bahwa benar-benar seseorang yang zakat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'idu lil bala'i ad-du'a. Dan hindarilah, tolaklah bala dengan apa? Dengan doa. Ketika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terkena musibah, bala, ya, maka seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka itu sebagai tolak, sebagai penghindar daripada musibah tersebut. Dan doa ini sangat penting. Doa ini sangat penting karena Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu sebagai senjatanya orang yang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa tersebut. Dan di dalam doa tersebut itu harus, ketika kita berdoa itu harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar itu bohong, dan ikhtiar tanpa doa itu sombong. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu di dalam doa, ketika kita berdoa harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar. Doa dan ikhtiar itu harus bersamaan. Ya, mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.